Duduk kembali. Baik, shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur buat kesempatan yang terbaik kita boleh ada dalam persekutuan sebagai orang-orang yang diberkati dan menikmati betapa Tuhan itu dahsyat dan luar biasa di dalam kehidupan kita semua. Amin. Amin. Ya, kita sudah dengar kesaksian daripada Nona Jenny, walaupun berurai air mata, tetapi itu satu tanda ucapan syukur, tanda sukacita karena Tuhan begitu baik di dalam kehidupannya. Mungkin dia pernah berpikir bahwa aduh bisa atau tidak melewati proses sampai di mana dia akan diwisudahkan pada saat tadi sore, tetapi kalau dia bisa bersaksi, kita semua boleh menyaksikan bahwa bersama dengan Tuhan tidak ada yang tidak bisa. Amin. 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 Tidak ada yang tidak mungkin. Amin. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Baik, malam hari ini saya percaya kita semua ada tugas besar nanti ya. Kita tidak hanya akan dengarkan kebenaran firman Tuhan atau kesaksian, tapi kita juga nanti akan menikmati berkat Tuhan yang sudah disiapkan oleh keluarga. Saya tidak akan memperpanjang khotbah atau renungan saya malam hari ini, tetapi mari kita akan belajar bersama-sama apa yang sudah kita tahu dari kebenaran firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Kalau kita sudah dengar kebenaran firman Tuhan ini, saya akan membaca cepat buat kita semua sebagai tanda atau sebagai dasar daripada ucapan syukur kita malam hari ini. 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-18. Iya. 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita. Ya, puji Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Kristus Yesus Tuhan bagi setiap kita. Bapak Ibu, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini jujur ya. Kalau kita semua mau jujur, tidak mudah untuk mengucap syukur ya. Apalagi kita semua ada dalam masalah atau persoalan. Tidak mudah untuk mengucap syukur seperti apa yang firman Tuhan katakan. Ketika kita diperhadapkan dengan begitu banyak hal yang mungkin membuat saya dan saudara merasa bahwa aduh kita bisa atau tidak ya. Tetapi pada saat hidup kita berjalan dengan baik, pada saat hidup kita berjalan dengan mudah, kita juga mudah untuk bisa mengucap syukur ya. Ketika kita mungkin menghadapi kesulitan, kita berduka, kita mungkin terpuruk, sangat-sangat sulit ya untuk kita mengucap syukur. Mengapa kita harus mengucap syukur dalam segala situasi? Firman Tuhan bilang kepada kita, karena itu adalah kehendak Allah. Amin. Amin. Amin ya. Bapak Ibu semua, hari ini kita ada di keluarga Bapak Pendeta Ciri Adu dan semua keluarga besar Adu, dan juga saya lihat ada Oma Wematan, juga keluarga besar Wematan, dan semua kita yang menyaksikan peristiwa di mana kenapa keluarga ini bersyukur malam hari ini ya. Ini sebenarnya kita diundang ke tempat ini, kita diundang di sini untuk kita bersama-sama bersyukur. Acara syukuran seperti ini mengundang banyak orang ya. Pasti juga sesungguhnya bukan hanya untuk menunjukkan bahwa keluarga ini adalah keluarga yang lebih berhasil, keluarga ini adalah keluarga yang lebih baik, keluarga ini adalah keluarga yang lebih diberkati daripada keluarga yang lain. Tetapi saya percaya sekali lagi itu bukan maksud keluarga ini mengundang kita ada di sini malam hari ini, tetapi karena firman Tuhan tadi ya, kita diajarkan bersyukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki oleh Tuhan, dan kita semua dibawa, kita boleh duduk bersama tempat ini untuk menyaksikan betapa Tuhan baik di dalam kehidupan keluarga ini, terkhusus di dalam hidup Nona Jenny. Ya, Nona Jenny tadi saya tanya gelarnya apa? Sebelumnya namanya Jenny Abigail kok? Ya, aduh mungkin sudah tambah sedikit, ada embel-embel di belakang. SAB kok kakak? Iya, sarjana apa? Administrasi bisnis ya. Nah, itu semua sekali lagi perjalanan itu tidak gampang. Ada proses di dalamnya, tetapi
Karena keluarga menyadari betapa Tuhan terlibat secara langsung menolong anak ini, anak sulung daripada keluarga ini, maka mereka juga boleh menaikkan syukur malam hari ini di tempat ini. Ada dua hal malam hari ini saya akan menyampaikan dengan cepat saja berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, Mazmur 106 ayat 1. Kita semua sudah tahu, mungkin kita tidak bawa Alkitab kita, tidak apa-apa, tetapi mari ingat baik-baik firman Tuhan katakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mazmur 106 ayat 1 bilang, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pemazmur mengajak kita semua, juga secara khusus untuk keluarga ini, lebih khusus lagi, lebih spesial buat Nona Jenny, untuk bersyukur karena Tuhan itu selalu baik. Amin. Amin. Tuhan itu selalu baik. Dasar kita bersuka cita malam hari ini bukan karena diri kita punya kemampuan, bukan karena keluarga ini punya kemampuan, bukan karena banyak hal yang mungkin menurut orang dunia kalau kebanggaan bahwa kita punya anak boleh diwisudakan atau berhasil dalam pendidikan. Bukan. Kebaikan yang diterima itu, atau kesuksesan, atau semua hal yang terjadi, termasuk apa yang terjadi dalam kehidupan Nona Jenny malam hari ini, itu bukti kebaikan Tuhan dan juga kesetiaan Tuhan yang tidak putus-putusnya terjadi di dalam kehidupan keluarga ini. Dan juga saya juga mau bilang bahwa kebaikan Tuhan juga itu ada buat kehidupan kita semua yang ada malam hari ini. Banyak hal yang harus kita syukuri, ya. Hari ini kita berpijak di tanggal 18 Desember 2023. Orang waktu masuk di tahun 2023, ada banyak prediksi, ada banyak pikiran, ada banyak orang berpikir, aduh bisa lewat atau tidak, karena dibilang bahwa ini tahun yang adalah tahun yang sulit. Tapi kalau hari ini kita ada, sebagaimana kita ada, kita bisa bernapas, kita bisa sehat. Kemarin saya diberkati dengan khotbah di gereja, dikatakan bahwa kesuksesan, banyak kali orang berpikir ketika kita punya uang yang banyak. Tetapi kalau kita sehat hari ini, itu adalah bentuk kesuksesan yang saya dan saudara terima daripada Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita. Banyak hal yang perlu kita syukuri, banyak hal juga yang disyukuri oleh keluarga di tempat ini. Ya, namun satu hal yang spesial pada saat ini adalah anak sulung daripada keluarga Adu boleh diwisudakan pada saat ini, boleh menyelesaikan pendidikannya, boleh dengan karena anugerah Tuhan telah diwisuda. Tuhan selalu baik. Dan itulah yang menjadi dasar daripada ucapan syukur malam hari ini. Kita semua dikumpulkan di tempat ini bukan menunjukkan siapa-siapa, tapi menunjukkan bahwa hanya karena kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan keluarga seorang hamba Tuhan yang melayani pekerjaan Tuhan. Tuhan mempercayakan seorang anak, salah satu anak, dan anak itu boleh ada di dalam keberhasilan, dan itu karena kebaikan Tuhan. Melibatkan Tuhan dalam segala situasi kehidupan. Saya percaya kalau mungkin cerita secara halus bagaimana perjalanan pendidikan daripada Nona Jenny, saya percaya ada air mata di sana. Ada banyak hal kepikiran daripada orang tua, mampukah kami bisa menyelokolakan anak. Tetapi kalau hari ini dia bisa wisuda, itu adalah sesuatu yang luar biasa. Karena Tuhan begitu baik, Tuhan selalu baik. Dan Tuhan juga yang membuat ketika Tuhan dilibatkan di dalam segala sesuatu, maka Tuhan yang mengubah keadaan yang pernah berpikir tidak bisa, tidak mungkin, tetapi pada hari ini menjadi mungkin. Dan semua kembalikan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Timotius juga, dia pernah mengucap syukur di dalam 1 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-12. Saya baca kebenaran firman Tuhan ini. 1 Timotius pasal pertama ayat 12. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Tuhan, Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Timotius juga pernah mengucap syukur, ya, dia menulis sebagai seorang hamba Tuhan yang dipanggil untuk melayani Tuhan. Dia katakan, sesungguhnya Allah itu adalah Allah yang setia. Dia mau menyatakan bahwa Allah itu Allah yang setia kepada kehidupannya ketika dia dipanggil untuk melayani Tuhan. Dan kemudian juga dia menyatakan di dalam kebenaran firman Tuhan ini bahwa dia bilang dia bersyukur karena Tuhan yang menguatkan. Dan kemudian dia juga menyatakan bahwa
karena ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Mungkin ini dia sebagai seorang hamba Tuhan berbicara. Tetapi masing-masing kita juga perlu bersyukur, terutama nona sini. Aku bersyukur kepada Tuhan karena firman Tuhan menyatakan bahwa karena Dia Kristus Tuhan itu, Dia menganggap kita setia dan Dia mempercayakan kesuksesan ini malam hari ini kepada Jenny, mempercayakan keluarga kepada kita, mempercayakan pekerjaan kepada kita, mempercayakan banyak hal di dalam kehidupan semua kita. Dan mari belajar bahwa kalau Dia setia di dalam kehidupan kita, kita juga harus menjadi orang-orang yang tetap mengasihi Dia dan juga mau setia sepanjang perjalanan kehidupan kita masing-masing. Walaupun terkadang kita merasa Tuhan tidak menyertai kita karena sejumlah masalah, karena sejumlah tantangan, karena begitu banyak hal yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Tapi mari belajar di momen-momen ini, kita semua akan masuk kepada merayakan Natal. Kita selalu dengar kata itu, Immanuel. Kalau mungkin kita ada dalam masalah persoalan tantangan, ingat Dia Tuhan yang berjanji menjadi Allah yang menyertai kita. Bukan hanya di waktu kita senang, bukan hanya di waktu dompet tebal, bukan hanya di waktu semua akan berjalan dengan baik. Anak-anak kita punya kehidupan sebagai anak-anak yang mungkin taat di dalam rumah kita, tetapi dalam segala situasi libatkan Tuhan di dalamnya. Karena Dia percayakan saya dan saudara, Dia juga menganggap kita setia, maka Dia juga akan menolong kita melalui setiap masalah dan menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Dan mari belajar bahwa Dia tidak pernah menutup pintu bagi saya dan saudara. Kalau kita membuka hati kita kepada Tuhan, maka Dia juga akan membuka pintu untuk kita. Pintu-pintu yang kadang kita lihat tertutup bagi kita, tetapi Tuhan akan membuka bagi masing-masing saya dan saudara yang mengandalkan Dia di dalam kehidupan kita. Mari belajar. Saya pernah dengar satu ungkapan seperti ini. Jika Anda melihat langit mendung, pastikan bahwa Anda sedang tidak memakai kacamata hitam. Jika Anda melihat langit mendung, pastikan bahwa Anda sedang tidak memakai kacamata yang warnanya hitam. Artinya apa ya? Buka kacamata itu dalam kita menghadapi perjalanan hari-hari hidup yang mungkin menurut kita gelap, mungkin menurut kita gelap, mungkin menurut kita tidak tahu arah. Belajar untuk benar-benar mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Bila kita merasa Tuhan itu jauh dan tidak menyertai, sesungguhnya kita yang sedang sementara tidak membuka hati kita untuk Dia. Dan karena itu tetaplah bersyukur sekalipun engkau sedang berjalan. Mungkin berpikir bahwa perjalananmu adalah perjalanan yang kelam, perjalanan yang gelap, perjalanan yang engkau tidak tahu kemana arah tujuanmu. Tapi mari belajar untuk mempercayakan itu. Tuhan, saya tidak tahu, saya tidak bisa, dan sebagainya. Tetapi mari belajar untuk kita semua mempercayakan hidup kita hanya kepada Tuhan saja. Itu adalah orang-orang yang mengucap syukur kepada Tuhan. Yang kedua, apa yang kita bisa belajar daripada kebenaran firman Tuhan? Saya mau kita baca Mazmur pasal yang ke-9 ayat yang kedua. Mazmur pasal yang ke-9. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau mengucap syukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku, dan aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Sekali lagi pemazmur, ya, dia dengan segudang pengalamannya bersama dengan Tuhan mengajak setiap kita masing-masing yang ada di tempat ini untuk bersyukur dengan segenap hati. Apa maksudnya? Artinya bahwa terhadap Tuhan saya dan saudara harus total. Terhadap Tuhan saya dan saudara harus total, bukan setengah-setengah. Kita harus bersyukur dengan segenap hati kita. Kita harus bersyukur dengan segenap hati kita. Kira-kira apa bentuk syukur yang terbaik? Pernahkah kita berpikir kira-kira apa bentuk syukur yang terbaik yang pernah kita bisa berikan kepada Tuhan? Ada sukarela, bisa jawab kok. Bentuk ucapan syukur yang terbaik kira-kira apa?
Ya dari zaman perjanjian lama ada bentuk banyak. Kalau orang mau datang kepada Tuhan ada banyak korban yang mereka harus bawa. Tapi bentuk ucapan syukur yang terbaik kira-kira apa? Memberikan hati. Yes. Terima kasih Pak Pendeta yang jawab. Sudah tahu jawabannya. Ya. Apa yang bisa kita berikan sebagai persembahan yang terbaik? Tidak ada yang terbaik. Saya diberkati. Ada pernyataan hamba Tuhan bilang begini, kalau taruh uang 1 miliar dan kemudian ada seorang yang memberikan hidup dan hatinya kepada Tuhan, mana yang Tuhan pilih? Hati. Hati yang dipersembahkan kepada Tuhan. Dia punya langit bumi segala isinya. Dia tahu yang terbaik yang dia bisa berikan, tetapi yang terutama adalah harus ada relasi antara kita dengan Tuhan. Harus ada hubungan antara kita dengan Tuhan, baru berkat itu akan dicurahkan di dalam kehidupan kita semua. Kalau kita mau, kadang-kadang kita rindu Tuhan. Tuhan bisa lakukan banyak hal, tapi banyak kali kita tuntut Tuhan, tapi bagian kita yang kecil, yang kadang-kadang kita tidak sadari adalah hidup kita tidak berikan kepada Tuhan. Bentuk ucapan syukur terbaik, karena saya dan saudara tidak bisa balas apa yang Tuhan buat di dalam kehidupan kita, adalah kita memberikan hidup kita. 1 Korintus 3 ayat 16, 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20 jelas berkata bahwa tidak tahukah kamu, orang berpikir bahwa baik Allah adalah gereja yang dibangun dengan megah dan mewah dan sebagainya, tetapi lupa bahwa baik Allah sesungguhnya di mana Allah mau berdiam adalah hidup kita, hati saya dan saudara. Dan kalau kita memberikan hidup kita kepada Tuhan, apa yang tidak bisa Dia buat untuk kita? Nyawanya saja Dia berikan untuk kita. Apalagi semua apapun yang kita perlukan di hari-hari ini. Banyak orang mungkin menangis di momen Natal, sudah ada baju Natal. Atau mungkin ada orang lain sudah mulai beli sofa baru, kita belum. Tidak usah pusing dengan itu semua, karena sebenarnya kita sedang tidak merayakan Natal. Itu satu tradisi, memang itu baik ya sebagai tanda ucapan syukur. Tetapi yang terutama saya dan saudara harusnya menyiapkan hati dan diri kita, jangan sampai Dia akan datang kembali. Amin. Mari belajar untuk mempersembahkan syukur kita yang terbaik, bukan yang setengah-setengah, tetapi yang total. Dan apa itu yang total yang Tuhan mau? Adalah hidup saya dan saudara di hadapan Tuhan. Bentuk syukur terbaik adalah ketika kita mau mempersembahkan seluruh hidup kita bagi Tuhan. Baik tenaga, baik waktu, baik harta, baik pikiran, akal budi, sebagai ucapan terima kasih. Karena sekali lagi saya dan saudara tidak bisa balas apa yang Tuhan sudah lakukan dan berbuat di dalam kehidupan masing-masing kita. Mari belajar daripada kebenaran firman Tuhan ini, dan biar kita menjadi orang-orang yang akan mengalami Tuhan. Sekali lagi, pendidikan itu anugerah ya. Kalau kita bisa melalui, Jenny bisa melalui waktu itu satu tahap yang dia sudah melewati. Setelah ini ada tahap yang baru yang dia akan masuki, yaitu dia akan berdoa untuk masuk di dalam dunia kerja ya. Sebagai seorang, saya percaya juga Kakak Jenny belajar sesuatu bahwa bukan karena dia pintar, bukan karena jaminan bahwa dia rajin selalu ada, tidak ada absen yang bolong di kampus, tetapi karena dia menjadi seorang yang juga memberi dirinya melayani pekerjaan Tuhan. Banyak anak-anak hamba Tuhan tidak menggambarkan siapa mereka, tetapi ketika anak-anak itu memberikan hidupnya kepada Tuhan, maka itu diperhitungkan oleh Tuhan. Mari belajar. Mungkin dalam tantangan yang dihadapi oleh zaman kami itu berbeda dengan zaman di mana kakak ada sekarang. Karena sekali lagi hari ini kalau mungkin berdasarkan survei, lebih banyak sarjana juga, bukan hanya anak SMA yang menjadi pengangguran, tetapi lebih banyak juga sarjana, ribuan, mungkin puluhan ribu ya. Sarjana juga sedang antri untuk dapat pekerjaan. Tetapi kalau kakak sudah sampai di tahap malam hari ini, percaya bahwa Tuhan ada. Dan kalau Tuhan ada, dia firman Tuhan bilang, masa depan sungguh ada. Pegang setiap janji kebenaran, berjalan di dalamnya.
Dan langkah kakimu jangan pernah tinggalkan Tuhan atau menyimpang ke kiri atau ke kanan. Mata bapak atau mama terbatas dalam mengawasi. Mata keluarga terbatas dalam mengawasi. Tetapi ketika kakak benar-benar berharap pada Tuhan, melihat kepada Tuhan, percaya bahwa walaupun mungkin orang bilang 7 jalan tertutup, 1 jalan Tuhan tetap buka buat orang-orang yang benar-benar bersyukur. Bukan karena dengan uang mereka bersyukur atau mungkin bisa memberi sesuatu yang terbaik menurut mata manusia atau mata kita sebagai manusia. Tetapi ketika di hadapan Tuhan, Tuhan melihat sesuatu yang spesial, sesuatu yang istimewa dari hidup kita, maka ada banyak pintu Tuhan bisa buka di dalam perjalanan gaji ini. Bisa saja mungkin bukan bekerja, tapi bisa jadi juga mungkin menempuh pendidikan yang lain lagi, S2, S3, ada banyak kesempatan Tuhan bisa buka. Dan mari terus berjalan bersama dengan Tuhan, melihat kepada Tuhan, dan percayalah bahwa Tuhan pasti akan menolong dan memberikan yang terbaik. Saya baca terakhir, saya ingat kebenaran firman Tuhan Yeremia 29 ayat yang ke-11. Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ada janji Tuhan, pegang janji Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, dan pasti kakak jadi berkat bagi papa mama, bagi keluarga besar, bagi adik-adik yang ada, bahkan bagi semua orang di mana saja Tuhan memilih atau membawa kajian ini untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, saya undang semua kita mari berdiri bersama-sama. Saya tidak akan